persiapan UP nanti. Kalau mohon maaf, kalau yang tunanetra nanti bisa jadi dibantu untuk dibacakan oleh siapa yang ditunjuk oleh panitia misalnya. Kalau yang lain masih bisa membaca soal itu, maka masih bisa diselesaikan secara biasa begitu. Tapi kalau untuk yang kita memberikan perhatian khusus bagi yang punya keistimewaan di kurang penglihatan. Gitu. Kemudian klik lanjutkan, lalu selesai akan tampil seperti ini di bawah. Ya, tampil seperti di bawah, lalu cetak formulir. Berarti tugas Bapak Ibu yang pertama selesai. Dan ini menjadi gerbang pertama dan harus terlewati. Gagal di sini, tidak daftar di sini, Bapak Ibu sudah dipastikan tidak lulus. Jadi gerbang-gerbang itu sudah mulai menentukan dari pendaftaran. Jika tidak daftar, pasti tidak lulus. Karena dipastikan tidak ada perpanjangan ke tanggal besoknya. Karena kan tanggal 9 sudah mulai portofolio ya Bapak Ibu. Portofolio, menginput data. Oke, itu pendaftaran. Nanti hasilnya seperti ini, kartunya Bapak Ibu. Ini contoh yang periode kemarin sebelumnya. Bapak Ibu akan mendapatkan logo seperti ini, kemudian kartu seperti ini. Dan tadi yang saya sampaikan, jangan sekali-kali men-share kepada orang yang tidak diketahui, atau apalagi di-share di grup. Karena nanti di sini ada informasi penting. Ya, nomor ujiannya, kemudian kode validasi, kemudian nomor peserta, nomor NIK juga ada di sini. Nah, jangan sampai di-share kemana-mana. Cukup Ibu saja yang tahu. Dan LPTK juga tidak tahu ini. Begitu. Oke. Lanjut. Formulir ini ditunjukkan pada saat perkenalan UKIN tadi, perekaman PT UKIN. Kemudian formulir ini wajib dicetak ulang sesuai dengan tanggal yang tadi tanggal 20 sampai 24. Kemudian menjadi syarat masuk aplikasi UP karena terdapat nomor ujian dan validasi. Kemudian jika ada kesalahan dalam nama atau tanggal lahir segera hubungi LPTK. Kemudian pengelola pengawas UP bisa dari manapun Bapak Ibu, tidak harus dari UIN Arang dari Aceh. Bisa dari UIN Bandung, bisa dari UIN Jakarta, UIN Jogja, UIN Mataram, dan beberapa LPTK lain yang ditunjuk sebagai PUK. Kemudian link grup WhatsApp akan muncul di sini. Nah, ini ada link grup WhatsApp. Bapak Ibu segera langsung ketika sudah cetak ulang, langsung klik link di sini, nanti akan ditunjukkan ke grup yang Bapak Ibu harus ikuti. Jangan lagi, sekali lagi, tidak perlu men-sharekan link Ibu Bapak yang ada di formulir Bapak Ibu, tapi cukup yang ada di formulir Bapak Ibu untuk Bapak Ibu sendiri, karena bisa jadi berbeda. Setiap 20 orang satu grup WhatsApp. Oke. Kemudian lanjut, itu yang pendaftaran. Yang berikutnya adalah untuk aplikasi UKIN. Aplikasi UKIN itu uji kinerja, merupakan uji kompetensi untuk menilai kemampuan peserta uji dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Di sini Bapak Ibu dari mulai tadi yang apakah ada kegiatan untuk penelitian, apakah ada kegiatan pengabdian, apakah ada kegiatan, ini kan pengabdian berarti sosial, kepribadiannya seperti apa, dan seterusnya. Jadi dinilai dalam bentuk portofolio dan unjuk gigi dalam proses perencanaan dan pembelajaran. Oke, beberapa poin yang ada, 2 poin utama. Ya, komponen utama yang pertama adalah portofolio, yang kedua adalah komponen pembelajaran. Oke. Untuk uji kinerja ini ada 2 komponen. Yang pertama komponen portofolio, yang kedua adalah komponen pembelajaran. Portofolio juga dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah penelitian dan publikasi, yang kedua refleksi diri, yang ketiga pencarian informasi baru, yang keempat menghasilkan inovasi. 1 sampai 4 ini wajib, Bapak Ibu, wajib, tidak boleh kosong. Ya, di antara 4 ini tidak boleh kosong.
Yang tambahan ada dua, itu prestasi hasil kompetisi dan pengabdian pada masyarakat. Oke, penelitian dan publikasi, Bapak Ibu, apakah pernah melakukan penelitian, misalnya pada saat mengajar 3 tahun terakhir, misalnya karena COVID, mengajarnya daring, lalu Bapak Ibu kreatif, bagaimana ya hasil pembelajaran daring peserta didik dalam bidang PAI, misalnya, saya menggunakan Google Meet, saya menggunakan Zoom, saya menggunakan Quizzes dalam evaluasi. Diteliti kayaknya menarik, tulisan-tulisan jadi sederhana, nanti jadi bukti-bukti, nanti saya laporkan ke kepala sekolah misalnya gitu. Nah itu juga nanti ada level-levelnya Bapak Ibu, nanti dibahas di slide berikutnya. Mulai dari penelitian internasional yang paling tinggi, kemudian penelitian nasional, turun ke penelitian yang diseminarkan di sekolah, turun lagi ke artikel S1 atau S2, Sinta 1 atau Sinta 2. Kemudian yang paling bawah juga adalah ada penelitian yang tidak diseminarkan atau hanya tulisan Bapak Ibu sendiri saja, kemudian ditulis tapi tidak pernah diungkapkan. Ya, jadi dipendam sendiri. Nah, sementara yang berikutnya adalah refleksi diri. Refleksi diri itu adalah bagaimana Bapak Ibu mengevaluasi proses pembelajaran, apakah mengevaluasi hasil penelitian atau mengevaluasi inovasi. Misalnya pasti Bapak Ibu dalam setiap semester pasti melakukan evaluasi atau refleksi. Minimalnya 1 semester 1 kali. Ya. Selama misalnya pengumpulan nilai untuk rapot itu kan pasti Bapak Ibu berpikir, kenapa ya hasil peserta didik semakin sini semakin berkurang? Apa yang salah? Itu berarti masalahnya apa? Masalahnya adalah hasil belajar semakin berkurang atau kemampuan membaca Quran siswa kelas 4 SD belum muncul misalnya, dan seterusnya. Itu adalah refleksi. Kemudian pencarian informasi baru, kegiatan Bapak Ibu pada saat mengikuti seminar, lokakarya, kemudian pelatihan di sekolah, IHT kalau tidak salah ya, di sekolah itu ada awal semester, itu minta sertifikatnya, amankan sertifikatnya di scan, itu sebagai bukti kegiatan Bapak Ibu untuk mencari informasi baru. Kemudian yang keempat, menghasilkan inovasi, misalnya pasti Bapak Ibu pernah ada KPD, pernah ada video pembelajaran, itu merupakan inovasi yang baru tapi sederhana. Atau Bapak Ibu menemukan atau membuat boneka untuk sholat mayit atau sholat jenazah, misalnya bonekanya bisa berjalan sendiri misalnya begitu ya, atau bisa duduk sendiri, bisa tiduran sendiri misalnya. Bagaimana membuat video rekaman memandikan mayit misalnya, atau memandikan mayat, Bapak Ibu merekam sendiri kemudian diedit, publikasi, itu adalah juga sama inovasi baru dalam bahan ajar praktek pemandian mayat misalnya. Oke, yang prestasi hasil kompetisi ini jelas Bapak Ibu apakah juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, juara 5. Yang diperhitungkan adalah juara 1 sampai juara 5. Tingkatnya apa? Tingkat internasional misalnya, qori-qori'ah misalnya. Kemudian atau lomba azan internasional misalnya, atau tahfidz internasional misalnya, atau tahfidz tingkat kecamatan, tingkat desa. Nah, jangan juga diambil saya juara makan kerupuk pada saat 17 Agustus. Nah, itu enggak masuk karena sudah jauh dari pembelajaran. Makan kerupuk kan itu bertentangan, lomba makan kerupuk bertentangan dengan PAI ya. Karena makan sambil berdiri harusnya sambil duduk gitu. Begitu ya. Nah, pengabdian masyarakat, misalnya Bapak Ibu sedang Bapak Ibu misalnya jadi ketua pemilihan kepala desa, kemudian jadi TKM misalnya, jadi pemilihan di sekolah misalnya yang bertautan dengan masyarakat. Yang penting ada surat keterangannya dari yang berwenang, kalau RT dari RT, kalau dari desa dari kepala desa, menyatakan bahwa Bapak Ibu aktif di kegiatan masyarakat, baik itu kegiatan keagamaan atau kegiatan nasional misalnya, itu bisa silahkan manfaatkan.
Kemudian komponen pembelajaran yang kedua ada perencanaan dan ada pembelajaran. Perencanaan adalah RPP, tinggal diupload RPP-nya, siapkan dari sekarang. Kalau perlu tanda tangan sekarang ke sekolahnya, misalnya kan ada penantangannya. Jangan sampai polos pada saat nanti administrasi di RPP-nya. Berarti di scan, kemudian nanti diupload kan. Kemudian apa lengkap nggak dengan LKPD? Ya lebih lengkap lebih bagus ya. Nanti akan menambah poin. Kemudian pembelajaran itu yang tadi Bapak Ibu merekam video berdasarkan RPP-nya seperti apa, nanti dicocokkan. Jangan sampai terjadi videonya misalnya tentang sholat, kemudian ternyata RPP-nya tentang zakat, gitu, nggak nyambung, gitu ya. Jadi harus nyambung, RPP-nya apa, harus sama dengan apa yang ditampilkan pada saat praktek pembelajaran. Oke. Nah, ini yang tadi komponen portofolio rinciannya. Yang 4 tadi tidak boleh kosong. Penelitian, para mahasiswa telah melaksanakan penelitian, publikasi baik jurnal internasional maupun nasional, proceeding, karya ilmiah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, melakukan refleksi diri. Mahasiswa telah melakukan refleksi dalam pembelajaran, penelitian, dan pengembangan inovasi. Kalau dalam pembelajaran pasti setiap semester pasti Bapak Ibu melakukan refleksi. Penelitian, jika Bapak Ibu melakukan penelitian pasti refleksi. Karena selalu ada yang kurang. Seperti halnya Bapak Ibu masak saja begitu. Bapak Ibu kan masak, kemudian incip-incip atau mencicipi, oh ini ada yang kurang, itu ada proses refleksi. Itu sederhananya. Tapi jangan juga berefleksi masakan, enggak, itu nggak ada hubungannya juga. Nah, kemudian pengembangan inovasi, misalnya Bapak Ibu membuat video, kemudian kayaknya suaranya kurang jelas, mic-nya tolong gedein lagi, misalnya. Itu juga refleksi. Masalahnya adalah suara kecil, suara terlalu kecil, kemudian untuk mengantisipasinya apa? Merekaman ulang, kemudian saya naikkan volumenya. Itu yang sederhana, itu refleksi terhadap pengembangan inovasi. Kemudian mencari pengetahuan informasi baru. Ya. Para mahasiswa melaksanakan pengembangan kompetensi diri melalui seminar, workshop, pertemuan ilmiah, dan lain-lain. Ini buktinya adalah sertifikat atau surat keterangan. Bukan foto Bapak Ibu. Misalnya foto Bapak Ibu sedang Zoom, ada latar belakang atau backgroundnya pakai seminar, itu tidak berlaku. Tapi seminar yang ada sertifikatnya, jika lebih bagus ada jamnya, itu nanti akan menambah-nambah berapa jam total Bapak Ibu nanti pembelajaran. Oke, kemudian nomor 4, pengembangan karya inovasi. Misalnya Bapak Ibu pernah membuat bentuk buku, ya, karya buku dalam bentuk buku ber-ISSN, kemudian perangkat pembelajaran lainnya yang dipublikasikan, baik secara kompleks ataupun sederhana. Dari keempat ini, Bapak Ibu, dari keempat ini, 4 komponen utama UKIN portofolio statusnya 1 dari 4 jenisnya harus ada. Artinya jangan sampai kosong, gitu. Nah, kemarin di teman-teman di PTK sebelumnya itu agak berat ketika melihat penelitian dan publikasi. Kayaknya saya belum pernah ada pun PTK yang kemarin, Pak. Boleh nggak Pak yang PPL kemarin? Itu nggak boleh. Jadi saya nggak ada dong Pak nomor 1. Ya berarti maksimalkan yang lain 3, 4, 2, 3, 4 maksimalkan. Tapi risikonya nanti pasti nilainya kecil. Karena kan ada 1 yang kosong. Tapi usahakan kalau memang ada, seingat Ibu pernah membantu penelitian misalnya, itu juga bisa. Ya, ingat-ingat kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada ya masa dipaksakan gitu ya. Yang penting yang lainnya diusahakan ada. Jangan sampai 4-4-nya kosong ini misalnya begitu. Itu yang repot nanti. Oke, lanjut. Nah, misalnya seperti ini, Pak Ibu, ini adalah skor maksimumnya. Melakukan penelitian dan publikasi maksimum 4, melakukan refleksi diri maksimal 3, mencari informasi maksimal 3, mengembangkan karya inovasi maksimal 4. Kemudian yang tadi pilihan
prestasi hasil kompetisi dan juga pengabdian masyarakat itu 1,5 1,5. Jadi total hitung-hitung 10. Itu berarti sudah maksimal. Ya, bisa dimaksimalkan. Kalau tidak bisa dimaksimalkan di sini, maka maksimalkan di yang lainnya. Sini itu sudah 3, 3, 6, soalnya ini 10. Gitu ya. Ini tentu di perbandingan Bapak Ibu. Oke. Ya. Ini rinciannya Bapak Ibu. Rinciannya internasional skornya 3, kemudian publikasi jurnal nasional 2,5, publikasi jurnal ISSN dan DOI itu 2, jurnal nasional, kemudian laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah 1, laporan hasil penelitian yang belum diseminarkan, misalnya ini saja Bu, itu sudah ada poinnya, itu sudah aman begitu. Ini yang paling bawah, ini juga cukup laporan Bapak Ibu pernah melakukan penelitian tapi hanya tulisan sendiri saja, tidak pernah diseminarkan di sekolah, tidak masalah, masukkan saja kalau memang betul ada. Kemudian karya ilmiah atau best practice jurnal proceeding internasional, karya ilmiah best practice di jurnal proceeding internasional, karya ilmiah best practice di jurnal provinsi, nasional, mass media, ini berarti koran begitu ya. Kalau yang terakhir ini adalah karya populer di mass media provinsi tapi bukan blog, misalnya website resmi sekolah Bapak Ibu, website kabupaten, website desa misalnya tentang perkembangan anak misalnya, itu bisa, silahkan di capture saja. Nah buktinya artikel untuk atau laporan hasil penelitian, artikel ilmiah atau proceeding, artikel ilmiah di media massa, dan karya ilmiah populer. Jadi langsung produknya yang diuploadkan. Ya. Yang berikutnya adalah refleksi. Refleksi diri. Ada 3 kegiatan untuk refleksi. Melaksanakan refleksi pengembangan diri termasuk perencanaan, pelaksanaan, asesmen, minimal 1 semester 1 kali pasti Bapak Ibu pernah. Minimalnya asesmen begitu ya. Pasti pernah memeriksa raport atau mengisi ujian, kemudian dikirimkan dalam bentuk nilai raport. Ini bisa dimaksimalkan, silahkan. Ini kan 1 perencanaan, 2 pelaksanaan, 3 asesmen, misalnya jadi 3 kali 3 tahun 6 semester, jadi lebih banyak, dapat poin, bisa maksimal. Melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian kalau melakukan penelitian. Melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi tadi, kalau buat video kemudian suaranya kurang bagus, diedit lagi, kemudian direkaman lagi, dan seterusnya. Nah, bukti-buktinya apa saja? 3 bentuk laporan kegiatan refleksi diri, misalnya laporan pelaksanaan pembelajaran, laporan pelaksanaan penelitian, laporan pengembangan diri. Kalau ini, misalnya di sini yang pasti Bapak Ibu punya. Laporan tentang atau asesmen. Ya, karena memeriksa setiap semester pasti kan 1 kali untuk mengumpulkan nilai. Kemudian misalnya ini salah satu contohnya, contoh laporan refleksi diri pelaksanaan pembelajaran. Jika memang benar telah melakukan kegiatan pencarian informasi baru dan sudah masuk kepada komponen 3, misalnya workshop penyusunan perangkat pembelajaran, pelatihan LKPD, biptek evaluasi berbasis online, misalnya tambahkan. Ini deskripsinya. Kemudian ini pola atau salah satu contoh format Bapak Ibu bisa menggunakan. Misalnya kegiatan refleksinya apa? Melakukan refleksi mengembangkan diri pada aspek lembar kerja peserta didik LKPD. Masalahnya apa? Selama ini LKPD yang dibuat itu menggunakan Word. Pada saat luring, LKPD ini di print dan dibagikan ke siswa. Dalam pembelajaran daring, LKPD yang saya kirim via email atau via WA misalnya ke siswa, dan siswa ada yang kesulitan, misalnya tidak bisa ngeprint karena tidak punya laptop dan tidak punya dan lain-lain begitu kesulitannya. Ini masalahnya. Jadi pada saat daring ingin membagikan LKPD ke WA
dan meminta print, tapi ternyata ada siswa yang tidak punya laptop. Nah, sehingga beberapa siswa tidak bisa mengisi LKPD-nya. Nah, lalu bagaimana perbaikannya? Nah, jadi ada pengembangan e-LKPD. Bisa menggunakan Google Form misalnya, bisa menggunakan quizzes dan seterusnya. Sehingga e-LKPD itu lebih bersahabat bagi mahasiswa atau siswa yang tidak memiliki laptop tadi. Oke, baik. Tahun, semester, isian, kapan, LKPD-nya, kemudian keterangan sertifikatnya apa. Ini tentang refleksi diri pelaksanaan pembelajaran. Kalau refleksi diri tentang penilaian, Bapak Ibu sudah bisa sendiri tadi. Bagaimana nilainya, apakah meningkat atau ada masalah kan atau bagaimana. Misalnya dalam segi kejujuran, ujian kok nyontek-nyontek misalnya, itu juga masalah. Oke, contoh berikutnya, contoh laporan refleksi diri pelaksanaan penelitian. Guru dapat melaksanakan refleksi yang bersumber dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Misalnya ini laporannya, laporan hasil penelitian tindakan kelas diseminarkan pada PAN. Ini salah satu contoh dari siswa. Permasalahannya hasil belajar pada siswa subtema apa cukup rendah, 15 siswa dari 20 boleh di bawah KKM. Terusnya, langkahnya untuk mengatasi permasalahan ini, maka saya menerapkan pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Implementasi pembelajaran ini saya lakukan dalam bentuk penelitian tindakan kelas, tujuannya bla bla bla. Tahunnya kapan, kemudian keterangannya apa, laporan penelitian. Dan seterusnya. Ini contoh saja Bapak Ibu. Nah, ini yang berikutnya contoh karya inovasi. Karyanya di sini misalnya alat peraga pernapasan pada manusia, ini berarti guru MI ya. Iya. Dan masalahnya apa? Masalahnya dijelaskan di sini. Kemudian perbaikannya seperti apa? Kemudian isian tahun kapan, lalu keterangannya. Nah, ini alat perangkatnya dipotongkan. Oke, yang ketiga, setelah tadi penelitian dan publikasi, yang kedua pencarian refleksi diri, yang ketiga mencari informasi atau mengetahui pengetahuan dalam forum ilmiah, pengembangan diri ya. Bisa jadi diklat atau latihan, paket kegiatan guru, misalnya per jamnya berapa JP gitu, atau kegiatan kolektif guru. Di sini ada kegiatan per jamnya. Kalau 30 sampai 80 itu dapat poinnya 181 sampai in total Bapak Ibu. Nah, berarti kalau seperti apa? Kalau jamnya masih kurang, misalnya hanya 8 jam satu hari, maka nantinya per kegiatan hitungannya, bukan per jam. Paket pertemuan. Kalau lokakarya, seminar, konferensi atau di gugus, ini levelnya beda-beda. Apakah sebagai pembicara, sebagai moderator atau peserta. Nah, oke, maksimalkan dengan sertifikat yang sudah Bapak Ibu miliki. Kemudian yang keempat, karya inovasi. Ya, karya inovasi ini bisa jadi buku tulis yang lolos penilaian Dikbud, buku teks yang diterbitkan ber-ISBN, kemudian buku teks yang diterbitkan belum ber-ISBN, poinnya modul LKPD pasti punya lah kan, waktu online pasti buat modul LKPD provinsi, kecamatan, atau setidaknya di sini modul LKPD minimal 1 semester yang digunakan di sekolah. Kan ibu sendiri yang buat, masa tidak digunakan oleh sendiri. Misalnya per LKPD-nya per mapel, per materi, silahkan saja upload selama itu ada buktinya. Kemudian buku dalam bidang pendidikan, buku dalam bidang buku ya, kalau tadi kan buku teks. Kemudian berikutnya buku dalam bidang pendidikan yang dicetak sendiri, ya ini hampir mirip dengan modul begitu ya. Buku hasil karya terjemahan, buku pedoman guru, buku chapter atau bunga rampai, kemudian buku chapter atau bunga rampai nasional belum ber-ISBN, lalu bunga rampai belum ber-ISBN diterbitkan oleh sendiri. Bapak Ibu yang buat, Bapak Ibu yang print, Bapak Ibu yang baca
itu juga bisa. Oke, kegiatan-kegiatan karya teknologi apa? Karya teknologi sederhana, kompleks 4, sederhana, misalnya, kemudian karya seni sederhana, alat peraga kompleks, alat peraga sederhana, karya praktikum kompleks, karya praktikum sederhana, anggota tim pengembang penyusunan standar pedoman soal dan tingkat nasional atau provinsi, itu satu. Jadi poin-poin ini mana nanti Bapak Ibu punya, itu silahkan di keep datanya, di scan datanya, minimalnya karya praktikum sederhana minimalnya. Jadi video praktikum tadi memandikan moyet dan seterusnya. Tapi dengan catatan 3 tahun terakhir, bukan baru buat sekarang. Nanti ketahuan terus saat uploadnya kapan. Oke. Komponen penilaian portofolio yang tambahan tadi, ini boleh kosong, silahkan. Yang punya prestasi hasil kompetisi, misalnya juara 1 sampai juara 5, nanti tingkatnya tingkat apa, nanti beda skor. Melakukan pengabdian pada masyarakat tadi, berperan aktif dalam berbagai kepanitiaan, baik di level internasional, nasional, provinsi, ataupun kecamatan, maupun gugus di sekolah, silahkan. Bisa. Nah, misalnya ini, mengikuti kompetisi internasional, juara 1 sampai 5 dapat skor 3. Mengikuti kompetisi internasional, finalis sampai finalis saja dapat 2. Nasional 1 sampai 5 dapat 2. Finalis nasional dapat 1. Mengikuti kompetisi tingkat provinsi dapat 1. Mengikuti tingkat kabupaten dapat 0,5. Ya, 1 sampai 5 juaranya. Tingkat kecamatan atau gugus 0,3. Nah, bukti-buktinya ini begitu. Nah, pastikan 1,5 itu kalau tidak memiliki prestasi. Oke. Sedangkan pengabdian masyarakat, siklusnya adalah ketua dan bukan ketua. Siklusnya ketua dan bukan ketua. Ketua dan menjabat sebagai ketua di internasional. 3, internasional selain ketua. Jadi Bapak selain ketua itu berarti bisa jadi sekretaris, bendahara, seksi konsumsi, seksi dokumentasi, saya MC 17 Agustus misalnya, itu bisa selain ketua. Pokoknya selain ketua saja. Kecuali peserta, ya peserta kan berarti buat apa? Bukan pengabdian, itu ikut serta saja. Kalau pengabdian ya ikut terlibat dalam kepanitiaan atau persiapan. Sampai desa di sini ada berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat sekolah, kecamatan atau desa, dapat 0,2, lumayan. DKM berarti di sini, ketua DKM berarti di sini ya, sebagai ketua. Ya, ini bisa dimaksimalkan. Jadi untuk menutup tadi yang penelitian yang sulit misalnya, daripada ngebohong kan buat apa? Jadi yang ini yang pengabdian masyarakat, dan tadi yang satu lagi prestasi. Oke, ini sekedar trik saja Bapak Ibu ya, untuk penelitian ini tidak bisa dimaksimalkan kalau Bapak Ibu belum punya penelitian. Jadi di sini maksimalkan, refleksi maksimalkan, kemudian ini juga sama. Kalau tidak aktif belum bisa dimaksimalkan. Kalau ini bisa dimaksimalkan karena inovasi, lalu prestasi juga belum dimaksimalkan karena pasti tidak. Kalau yang tidak punya prestasi ya mau apa gitu ya, mau apa yang diuploadkan. Oke. Ini juga sama, bisa dimaksimalkan yang direfleksi kedua, refleksi pengembangan diri, penelitian inovasi poinnya 0,5, bisa dimaksimalkan 3. Jadi fokus ke nomor 2, nomor 3 dan 4. Oke. Ini kan 1, 2, 3, 4, nomor 2 dan 4. Ya, bisa dimaksimalkan di situ. Pengabdian masyarakat juga kan bisa dimaksimalkan karena kan berbaur sendiri dengan masyarakat. Masa tidak pernah ikut kegiatan misalnya di sekolah sebagai guru PAI misalnya, pasti biasanya di lingkungan sekitarnya minimalnya ya jadi pembawa acara misalnya begitu ya. Oke, nanti kita coba akan simulasi tentang LMS-nya. Ini ada fakta integritas, Bapak Ibu harus dibuatkan fakta integritas, disilahkan nanti juga ada, nanti saya tunjukkan di mana Bapak Ibu bisa download format ini.
nama, NIM, prodi, jurusan, berarti di isinya adalah bidang studi, Bapak Ibu, menyatakan bahwa karya berupa penelitian, karya inovasi, misalnya buku, apa-apa yang tadi dari 4 itu atau dari 6 itu silahkan diisikan di sini. Dari penelitian dan publikasi, kemudian refleksi diri, kemudian berikutnya karya inovasi, misalnya. Kemudian pengembangan diri. Jadi 4 poin, 6, maaf, kalau 6-nya diisi berarti 6-nya ditulis di sini. Kemudian yang berikutnya menyatakan bahwa RPP yang berjudul apa yang diunggah dalam sistem merupakan karya sendiri. Yang ketiga, orang yang ada di dalam video adalah saya sendiri. Jangan sampai menggunakan peran pengganti atau KD. Ya, jika kemudian hari terbukti karya tersebut bukan merupakan karya sendiri, maka saya bersedia diproses dalam bentuk atau secara hukum untuk menerima sanksi tanda tangan, misalnya di mana Bapak Ibu menandatangannya bulan Januari 2023. Tempel materai, tanda tangan, nama jelas. Baik, saya akan coba langsung ke aplikasi sebelum saya langsung di aplikasi saja untuk berikutnya. Maaf. Nabila. No. Oke. Ini yang tadi yang pertama, Bapak Ibu boleh dicatat alamatnya jika belum, ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Kemudian yang kedua adalah untuk UKIM, Bapak Ibu dicatat juga alamatnya yang ini. Ya. ukin.ukmppg.id. Nanti enter, muncul seperti ini. Nanti ditanya Bapak Ibu nomor peserta berapa. Tadi saya ulangi, nomor peserta adalah nomor peserta PPG. Kalau PAI adalah akun siaga, kalau madrasah yaitu NPK. Kemudian tanggal lahir di sini tahun dulu, strip bulan, strip tanggal. Kemudian berikutnya KTP, nomor induk KTP yang tercantum di dalam formulir. Jadi kalaupun Bapak Ibu salah, di formulirnya sudah tercantum, maka pakai yang itu, mau tidak mau. Jadi jangan sampai salah. Walaupun seperti ini tentu pasti ada saja yang terceletot salah gitu ya. Itu sudah biasa. Tapi jangan dibiasain. Oke. Ini pertama tadi ukin.ukmppg.id. Masukkan nomor peserta PPG, kemudian tanggal lahir, kemudian KTP. Klik masuk, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu ketika sudah masuk. Muncul seperti ini. Selamat datang. Tentu nanti nama Bapak Ibu yang disapa, bukan dummy. Ya. Selamat datang, nama siapa misalnya. Kemudian di sini ada 4 komponen wajib. Ya, tampilannya seperti ini. 4 komponen wajib. Di sini ada tulisan wajib. Nah ini wajib, di sini juga ada. Nah ini wajib. Berarti inti dulu dimaksimalkan. Jika sudah benar-benar mentok tidak ada, ya baru masuk ke sini. Oke. Diklik masing-masing, Pak Ibu bisa diklik di judulnya atau di bawahnya, diklik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, yang pertama kali Bapak Ibu upload adalah fakta integritas. Formatnya PDF, caranya tinggal klik saja yang ini. Di yang kotak ini, diklik, arahkan ke file fakta integritas. Misalnya, saya punya file contoh fakta integritas. Klik, nanti muncul seperti ini, fakta integritas PDF berhasil disimpan. Maka baru berikutnya kita mengisi yang kedua, deskripsi diri. Deskripsi kegiatan. Misalnya pada
tahun 2019 bulan saya melakukan berjudul apa, hasilnya apa, jelaskan pada tahun misalnya Bapak Ibu ya, silahkan saja deskripsi kegiatannya seperti apa, gambaran kegiatan yang Bapak Ibu lakukan selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa BPJ. Terus begitu diisi, lalu kalau sudah klik simpan. Klik simpan. Lalu apakah tadi Pak fakta integritasnya gimana? Cara saya mengetahui bahwa sudah diupload? Kalau ada kata upload ulang berarti sudah berhasil. Cara ngeceknya tinggal di sini saja, klik ke sini lihat berkas, klik preview, nanti akan muncul. Nah, fakta integritas berarti sama. Jangan sampai Bapak Ibu upload fakta integritas tapi yang isinya adalah foto atau KTP misalnya. Itu sudah tidak sesuai. Oke. Kemudian berikutnya untuk mengupload di sini tambah kegiatan penelitian, upload bukti kegiatan. Misalnya sini judul penelitian, analisis atau penelitian pengembangan basis host, misalnya. Penulis saya tulis misalnya, kemudian jenisnya apa, ini saja kayaknya laporan hasil penelitian belum diseminarkan. Oke. Kapan publikasi atau di mana, misalnya Bandung, kemudian tahun 2020 sesuai dengan tahun Bapak Ibu. Bapak Ibu apakah rekan atau tidak atau sendiri? Kalau sendiri berarti klik penulis 1 dari berapa? Dari 1. Kalau penulisnya berdua, maka tinggal klik penulis ke berapa Bapak Ibu dari 2. Lalu yang ketiga berikutnya adalah jenis berkas. Apakah file? Kalau filenya masih di bawah 5 MB, boleh menggunakan langsung upload. Tapi kalau filenya lebih dari 5 MB, ya, lebih dari 5 MB, maka harus di Google Drive. Nanti linknya pilih di sini, link YouTube atau Google Drive. Begitu. Nah, saya coba untuk file dulu, klik, lalu pilih pengembangan, pilih filenya, lalu klik simpan. Nah, sampai sini berarti sudah sukses file yang pertama. Oke, kalau mengecek tinggal lihat di sini berkas, preview, buka, tunggu sebentar, muncul kayak gini. Oh sama, berarti kalau sudah sama lanjut yang kedua juga sama. Klik misalnya, kemudian sembarang. Misal penulisnya siapa misalnya. Ini filenya adalah yang sudah diseminarkan di sekolah. Kemudian Bandung. Tinggal tulis 2021, penulis sendiri dari 2 misalnya begitu. Jenis berkas saya coba Google Drive. Saya coba nanti buka dulu. Gimana Pak, bisa? Penelitian. Saya coba cari dulu filenya. Kamu buatnya ada kesalahan sesuatu jaringan kalau yang Pak error macam yang misalnya, nah Bapak Ibu seringnya begini, sering tidak terbuka itu karena posisi filenya ketika Bapak Ibu untuk share, ya, klik kanan file yang Bapak Ibu, kemudian share link, kemudian
Nah, ini seringnya seperti ini posisinya. Ketika Bapak Ibu posisinya, pastikan yang anyone with the link yang bawah posisinya, kemudian baru copy link, klik selesai, baru pindahkan ke sini. Baru pindahkan ke sini. Jangan dibuat link lain selain link aslinya. Misalnya akan ada link yang bit.ly, kemudian short link, kemudian atau SID, itu jangan. Tapi langsung link aslinya, karena bisa jadi kalau menggunakan link pihak berikutnya atau pihak kedua, nanti kemungkinan ada yang bisa jadi salah atau bisa jadi ditutup layanannya. Kalau sudah, tinggal klik simpan. Nah, sudah punya 2 file. Untuk ngecek memastikan, kembali seperti tadi, klik berkas, klik preview. Nah, misalnya seperti ini isinya, begitu ya. Oke. Nanti kalau sudah terbuka berarti sudah aman. Oke. Kalau sudah yang penelitian, maka tinggal klik kembali. Di atas ke atas ada klik kembali. Tapi sebelumnya, kalau Pak Ibu lupa rubriknya, tinggal klik rubrik di sini. Nanti muncul rubrik yang ada. Nah, kalau Bapak Ibu pada saat ngecek putih seperti ini, ya, terjadi putih seperti ini, bisa klik open new tab. Nah, baru muncul. Karena ini putih seperti ini tidak muncul-muncul, bisa klik open new tab di bawahnya. Nah, ini adalah rubriknya tadi. Kalau tadi lupa, misalnya nanti juga di aplikasi ada disediakan. Oke. Kalau sudah, klik kembali. Untuk yang lainnya sama, prosesnya seperti itu. Bapak Ibu mengisi deskripsi diri. Nah, misalkan klik yang ini. Untuk data integritas cukup 1 kali upload tadi di awal saja. Berikutnya tidak perlu lagi. Tinggal langkah yang berikutnya, tinggal membuat deskripsi kegiatannya apa, lalu simpan, klik tambahkan, pilih file. Nah, di sini Bapak Ibu wajib ya isi dulu deskripsinya dengan jelas, seenak mungkin dibaca, jangan sampai babaliut atau jangan sampai rumit kalimatnya, tapi sesederhana tapi jelas. Bahkan kemudian ini juga sama semuanya, tinggal diklik, lalu prosesnya sama seperti yang tadi, dengan bedanya adalah tidak perlu mengupload ulang fakta integritas. 2 sampai 6 sama. Kemudian yang berikutnya, komponen yang kedua yang tidak kalah penting adalah pembelajaran. Komponen pembelajaran ini ada 2, ada RPP dan ada juga video pembelajaran. RPP, saya ulangi, klik di sini, rencana pembelajaran, kemudian ini kan nonaktif. Untuk mengeditnya, klik edit, ganti namanya, nama sekolahnya, misalnya sekolah atau MTS, saya coba yang ada saja. Kemudian NPSN, Bapak Ibu kan tahu ya, sekolah ibu bapak sendiri saja. NPSN-nya berapa, misalnya sembarang, semester berapa, misalnya, kemudian materi pokoknya apa, lalu tanggalnya Bapak Ibu membuat RPP-nya kapan, atau tanggal lisahnya misalnya tanggalnya kapan, saya coba hari ini saja. Kemudian apakah file atau tautan. Kalau file pastikan tidak lebih dari 10 MB. Ini ada keterangannya di bawah. Ya, lengkap dengan LKPD, lengkap dengan misalnya lembar RKS, kalau ada bahan ajar gitu. Itu akan lebih bagus. Lengkap, RPP-nya lengkap. Nanti ada yang bertanya, Pak, menggunakan RPP 2020 atau kurikulum merdeka boleh nggak? Nah, itu dikatakan mohon maaf, bukan melarang, tetapi untuk penilaian, karena format penilaiannya disesuaikan untuk kurikulum 2013.
Sehingga komponen-komponen kalau di 2000 atau Merdeka itu kan ada yang beberapa yang hilang, sehingga Bapak Ibu nanti tidak dapat nilai. Sayang. Jadi dari sekarang buat RPP-nya versi 2013. Klik upload untuk mencari, lalu RPP misalnya, lalu klik simpan kalau sudah. Kecepatan Bapak Ibu mengupload itu bagaimana nanti jaringannya. Jadi kalau saran saya jangan dinanti-nanti. Ya. Nah, untuk ngeceknya apakah sudah betul, tinggal klik di sini, preview. Loading, kalau masih mungkin nanti akan muncul seperti ini, kayaknya RPP-nya. RPP-nya RPP biasa, sesuai dengan jam, JPL-nya tidak perlu dipersingkat, sesuai dengan jam pertemuan saja. Sampai di tanda tangan di bawahnya masih ada waktu kan besok Bapak Ibu, masih ada waktu setelah pendaftaran besok, misalnya kan masih lama untuk ya, jadi masih ada waktu untuk tanda tangan kepala sekolah. Jangan sampai nilainya berkurang karena gara-gara administrasi. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah video pembelajaran. Video pembelajaran, klik edit lagi, kemudian tulis nama sekolahnya, misalnya NPSN-nya misalnya, kemudian semester sama dengan tadi, kemudian tanggalnya adalah tanggal perekaman. Bapak Ibu ya, tanggal perekaman tanggal berapa? Kan perekaman tuh 12-13 misalnya 12 nya. Jenis berkas tautan YouTube, maka cari YouTube. Misalnya saya ambil dari sini. Gitu. Tentu nanti video Bapak Ibu sendiri ya yang di-uploadnya. Jangan mengupload dari sembarangan seperti tadi, ini kan contoh saja. Kalaupun mau lihat misalnya dari prosesnya seperti ini, kalau mau YouTube, kalau Google Drive selama masih cukup itu juga boleh. Nah, Bapak Ibu upload. Nah, sedikit Bapak Ibu, kalau yang mau menggunakan YouTube, cek dulu cara ngeceknya apakah YouTube Bapak Ibu sudah terverifikasi atau belum. Terverifikasi atau belum bedanya begini. Kalau akun YouTube Bapak Ibu masih bisa atau hanya bisa mengupload hanya 15 menit, berarti itu belum terverifikasi. Kalau mau lebih dari 15 menit, berapa giga pun nggak masalah untuk YouTube. Itu kelebihan YouTube. Kalau Google hanya 15 giga, kalau YouTube berapa giga pun tidak masalah. Itu Bapak Ibu ceknya adalah ke sini. Klik setelan. Kalau mau yang menggunakan YouTube ya, klik setelan, kemudian klik channel, kemudian di sini ada kelayakan fitur. Kelayakan fitur nanti kalau ini sudah aktif semua berarti sudah terverifikasi. Nah, salah satunya ini nomor 2, video berdurasi lebih dari 15 menit, thumbnail, kemudian live streaming dan lain-lain. Cara verifikasinya gampang Bapak Ibu, hanya tinggal klik verifikasi, kemudian nanti diminta nomor telepon, nomor handphone. Nanti akan muncul atau dikirim kode khusus ke nomor handphone yang Bapak Ibu registrasikan. Nanti masukkan ke sini, klik aktifkan, nanti akan menerima beberapa menit kemudian sudah aktif, sudah lebih dari 15 menit. Itu cara sangat sederhana, tapi bisa sangat bermanfaat untuk pengembangan video-video yang lainnya. Nah, untuk mendapatkan linknya tinggal klik di sini, kemudian dapatkan link. Masuk ke sini lagi, misalnya klik atau dipastekan, klik simpan, selesai. Cara ngeceknya, pastikan bahwa video yang kita upload sudah bisa, tinggal di klik preview, nanti muncul. Berarti ini sudah bisa. Oke, itu untuk yang UKIM. Kalau sudah cukup, lakukan double check, cek lagi dari awal, cek lagi ini sudah apa belum begitu. Kemudian yang kedua juga cek lagi ini apa sudah atau belum. Yang ketiga juga sama, lakukan double check dan tidak diperkenankan tadi membagikan kartu kepada siapapun.
Ini juga sama, double check rencana pembelajaran apakah sudah bisa, kemudian videonya juga apakah sudah bisa dibuka, begitu. Jangan sampai masih tertutup. Oke, kalau sudah, maka ucapkan alhamdulillah lalu keluar. Bapak Ibu bisa lebih tenang. Satu beban atau satu kewajiban sudah selesai. Kita masuknya ke sini. Oke, itu untuk yang UKIM. Dan yang berikutnya adalah untuk yang UP. Ini kartan. Oke, kesalahan yang paling sering Bapak Ibu dilakukan oleh peserta adalah yang ini. Ada 3 kesalahan, ada 4 ya. Salah upload berkas, itu juga kesalahan fatal karena nanti yang dinilai adalah apa yang ditampilkan oleh sistem. Yang kedua, menunda-nunda ya, menunda-nunda proses upload di akhir waktu. Kemudian berikutnya link Google Drive atau link YouTube tidak bisa diakses. Kemudian nomor WA atau nomor HP tidak aktif saat-saat genting. Saat-saat genting itu saat penilaian, saat pendaftaran, begitu yang tadi saya kuning. Jangan sampai terjadi kepada Bapak Ibu. Semuanya harus selalu. Jadi Januari ini jangan sampai handphonenya kehabisan kuota dulu. Ya, dipastikan standby. Oke, yang berikutnya adalah bagian termin yang ketiga adalah uji pengetahuan. Uji pengetahuan diselenggarakan secara online serentak dalam jaringan untuk mengukur capaian 7 capaian prodi PPG. Ya, 7. UP dilakukan mahasiswa dengan berbasis domisili atau komputer based test dengan perangkat-perangkat sebagai berikut. Ini fakta integritas, nanti juga bisa di-download. Jadi saya tunjukkan di mana cara Bapak Ibu mendownloadnya. Kemudian yang ini adalah alat tempur yang harus Bapak Ibu persiapkan. Tidak harus memiliki, tapi yang penting ada pada saat waktunya. Minimal 27 dan 28. Minimal 27 dan 28. Kalau belum ada yang seperti ini, misalnya, Pak saya punya laptop tapi Windows 7, nah itu berarti coba usahakan dari sekarang. Laptop yang pertama memiliki layar minimal 10 inch, menggunakan operasi sistem Windows 8, minimal Windows 8, kemudian macOS versi 10. Kemudian memiliki minimal 2 GB RAM, memiliki 10 GB storage atau hard disknya. Kemudian kalau yang ini bisa dilewat Bapak Ibu, laptop atau laptopnya tidak perlu ada audio karena nanti akan digunakannya di handphone. Kemudian memiliki baterai yang dapat berfungsi atau bisa dengan langsung dicas selama ujian. Yang kedua, handphone yang bisa atau terpasang aplikasi Zoom. Nama peserta pada aplikasi Zoom harus sama dengan nama Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga alat tempurnya adalah koneksi internet. 3 ini Bapak Ibu sudah tersedia siap, maka insya Allah aman. Dan satu lagi yang paling penting juga di antara ketiga ini selain koneksi internet adalah listrik. Karena listrik semuanya percuma kalau tidak ada listrik. Gitu. Pastikan juga hari ini saya diberitahu kalau 28 nanti bagian saya di kelurahan saya akan mati lampu. Ya, syukur sudah diberitahu dari sekarang sehingga bisa antisipasi segera pindah ke kecamatan lain atau kemana begitu ya. Jadi jangan sampai menunggu saya menunggu layar di sini saja Pak, gitu. Sampai menunggu terang gitu ya. Itu jangan. Tapi cari tempat yang aman, strategis dan stabil sinyalnya. Kemudian aplikasinya ada 3 aplikasi tempurnya. WA itu sudah pasti terpasang di handphone masing-masing. Kemudian yang kedua yang asing pasti yang ini yang kedua. Save Exam Browser nanti akan ditunjukkan, nanti juga akan dipandu oleh pengawas untuk menginstalasinya. Gampang, tinggal klik 2 kali lalu next, selesai. Di laptop yang tadi standarnya ini.
Windows 10. Kemudian Zoom yang diinstal di mana? Di handphone. Yang diinstalnya di handphone. Kemudian Bapak Ibu aplikasinya download di sini ukm.ppg.kemdikbud yang tadi Bapak Ibu pendaftaran. Saya coba tunjukkan ulang. Nah, di sini downloadnya di sini ada panduan UP berbasis domisili. Kami rasa tidak ada perubahan dari yang sebelumnya. Diklik yang ini, Bapak Ibu, sudah ada. Mac OS kalau yang menggunakan laptop Apple, Windows kalau yang menggunakan Windows 8 sampai Windows 10, yang ini pilihannya. Atau di sini ada Windows 11 kalau yang menggunakan Windows 11. Kemudian fakta integritas yang ini, yang UP, yang tadi bisa Bapak Ibu dapatkan, download, kemudian di print lalu ditandatangani. Sementara yang berikutnya, ini ada aplikasinya, ada apa? Ada panduannya, silahkan dibaca, dipelajari untuk tambah-tambah. Kemudian kuno kisi-kisi di sini ada. Instrumen UKIN. Instrumen UKIN Bapak Ibu juga boleh memiliki, itu disediakan oleh Panitia Nasional, di sini ada. Untuk UP juga ada di sini. Tinggal ini memilih mata pelajaran apa, di sini semuanya ada. PAI, kemudian yang lainnya. Nah, ini ada PGA, PAI, agama Hindu juga ada kan, tapi kan tidak perlu ya kisi-kisi agama Hindu. Oke, lanjutkan. Oke, untuk instalasinya gampang, tinggal download aplikasinya tadi, kemudian next sampai muncul layar seperti ini. Bapak Ibu perlunya dua file tadi, ada yang file pertama SEB UPPG install, kemudian mulai PPG. Ada dua file di sini nanti. Nah, di sini yang satu dan yang kedua itu yang dibutuhkan. Kemudian sampai muncul seperti ini, masukkan nanti UPPG. Lalu berikutnya akan muncul, masukkan nomor peserta dan kode validasi pada formulir. Di sini tinggal di formulir nanti pasti ada di pojok kanan, di sebelah atas, di bawah judul, tapi sebelah kanan ada dua kode, masukkan nomor peserta ujian dan kode validasi. Kemudian klik login. Nanti ditanya nomor pesertanya atau nomor daftar ujian, kemudian kode validasi dan token. Kalau token ini didapatkan atau diumumkan oleh pengawas pada saat Bapak Ibu sudah masuk Zoom. Pada saat Bapak Ibu sudah masuk Zoom. Jadi kata kunci berikutnya atau kunci berikutnya untuk UP adalah Bapak Ibu masuk semua Zoom dulu, baru dapatkan token. Tidak akan disampaikan melalui WA, tapi diumumkan langsung secara verbal seperti ini, baru bisa. Dan kalau yang tidak hadir di Zoom itu tidak bisa mengerjakan soal, akan dikunci oleh pengawas. Soalnya tidak akan bisa diakses oleh yang tidak hadir di Zoom. Walaupun punya token. Hasilnya seperti ini, nanti akan Ibu tampil. Ya. Di bawah ada fakta integritas, kemudian bla 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 bla, silahkan dibaca. Kemudian paling bawah ada saya menyetujui fakta integritas ini. Proses pilihan aplikasi ini, soalnya ada soal di sini, kemudian lembar jawabannya. Bapak Ibu jangan khawatir, Panitia Nasional sudah berbaik hati menyediakan jawaban 5 malah, tinggal memilih ya. Jadi jangan bingung-bingung cari jawabannya mana, tinggal memilih 1 di antara 5. Nah, jadi tidak perlu mencari jawaban, tinggal memilih saja, tinggal klik saja. Jadi tidak tinggal baca dan tinggal pilih kan gitu ya. Pilih salah satu di antara 5, A, B, C, E, E. Kemudian di sini ada tambahan, kalau ragu-ragu nanti akan berwarna kuning, kalau simpan nanti akan berwarna biru di sininya, di sampingnya.
Ragu-ragu artinya Bapak Ibu masih ingin memeriksa kembali pada saat sisa-sisa waktu terakhir. Simpan, Bapak Ibu berarti sudah yakin itu jawaban yang betul. Pak, nanti kalau saya habis waktu dan masih ada yang kuning, bagaimana? Kehitung nggak? Tetap terhitung. Jadi nanti yang akan tetap direkam apa yang Bapak Ibu pilih itu yang akan diambil sampai batas akhir waktu. Kemudian ini format contoh posisinya Bapak Ibu seperti ini. Nanti gambaran UP Bapak Ibu, layar handphone, di dalam layar handphone harus tampil seluruh badan dan seluruh laptop. Jangan ada yang ditutup-tutupi, begitu ya. Tidak boleh dari depan, tidak boleh dari samping, dari belakang, tapi dari samping, sejajar bahu, begitu ya. Nah, ini prosesnya menyesuaikan. Kemudian ini adalah proses memeriksa verifikasi data. Wajahnya harus tampak sama dengan KTP. Tunjukkan kartu peserta, nanti diabsen oleh pengawas masing-masing, ditunjukkan, kemudian baru bisa lanjut. Bapak Ibu boleh untuk menyediakan air minum di atas secukupnya, tapi kalau ujian jangan banyak minum, nanti beser. Karena kalau banyak keluar atau banyak ke kamar mandi juga jadi kecurigaan. Kenapa sering-sering teing atau sering-sering amat, begitu ya. Nah, ini juga sama seperti ini posisinya, semua laptop dan badan terlihat. Ini juga ada yang di sawah, ya, di tengah sawah, karena menurut peserta disinilah tempat yang paling baik sinyalnya. Sambil ngadem ya, sambil angin sepoi-sepoi tengah sawah. Mungkin di belakangnya sedang ada supporter yang ngaliwet. Ya. Dia ujian selesai, liwetnya mateng, tinggal makan, gitu ya. Kemudian ini gambaran proses. Kalau saya jelaskan, yang gambar pertama ini posisinya pada saat ujian, mati lampu di rumahnya, mati listrik, sehingga dia minta izin ke Indomart, ya, ke minimarket untuk numpang ujian, numpang listrik, gitu, numpang duduk, numpang tempat. Alhamdulillahnya diizinkan, gitu ya. Nggak tahu kalau syaratnya apakah belanja dulu atau enggak, saya nggak tahu. Itu bukan urusan ya. Nah, kalau yang gambar yang ini, Bapak Ibu, ini dalam kondisi hamil tua, ya, hamilnya tua, bukan tua hamil, tua hamil bukan, tapi hamilnya sedang tua. Posisinya ini sudah katanya udah HPL beberapa hari lagi, dan di luar kamar ini sudah siap bidan. Suaminya juga sudah siap menunggu kalau ada sesuatu yang dirasakan untuk kontraksi dan lain-lain. Ini kelelahan dalam menyelesaikan soal. Kemudian ini proses ekspresi kegembiraan karena sudah melewati semua prosesnya. Disobek-sobek begitu ya kertas coretannya, kemudian ditunjukkan ke pengawas, robek-robek, kemudian selesai. Oke, selesai. Alhamdulillah di sini pas azan, pas selesai. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit memberi gambaran, tapi pada saatnya nanti Bapak Ibu yang akan merasakan akan lebih mudah dibanding apa yang Bapak Ibu sekarang gambarkan. Demikian, terima kasih, saya serahkan ke Mas Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rikri yang sudah menyajikan materinya yang sangat luar biasa ya, seakurat mungkin ya Pak Rikri ya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi kepada mahasiswa atau peserta boleh mengajukan tangannya untuk bertanya. Mungkin untuk sesi pertama silakan untuk 3 pertanyaan. Tolong di-mute-kan ya mic-nya, Bapak Ibu. Tolong di-mute-kan. Oke, mungkin untuk sesi pertanyaan ya, yang pertama kami silakan kepada peserta untuk 3 pertanyaan dulu. Oke, boleh Ibu Pak Zulkifli. Silakan Pak Zulkifli. Pak Zulkifli, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Dikrik yang telah memaparkan ya, mungkin secara keseluruhan ya. Cuman memang kalau belum dijalani nampaknya masih ngambang ya gitu Pak. Jadi mau saya tanyakan di sini Pak, untuk penulisan buku Pak. Jadi kan apakah bisa kita sebagai kita masukkan penulisan buku ini, bukunya itu bersamaan semuanya Pak. Jadi di dalam satu buku itu ada misalnya 10 penulis di situ. Apakah bisa kita masukkan sebagai penelitian di dalam aplikasi yang telah disampaikan Bapak tadi? Mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Zulkifli ya. Oke, boleh Ibu Nurjana. Silakan Ibu Nurjana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, kami Pak kan sebelum ikut PPG ini kami ngajarnya kan di RA Pak. Ngajarnya kan di RA. Jadi untuk membuat karya ilmiah kan diminta untuk maksudnya 3 tahun sebelum ikut PPG. Gimana Pak untuk bahan kami untuk UUP itu? Terima kasih Pak, itu saja pertanyaan dari kami Pak. Baik, terima kasih Ibu Nurjana. Ibu dari RA Bu ya? Oke, Bapak M. Iksan Maulidi Putra, silakan. Baik, terima kasih Pak kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan hampir sama dengan pertanyaan Bu Nurjana terkait masalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan 3 tahun sebelum kita melaksanakan ataupun mengikuti PPG. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak di sini, kemarin kan kita dalam LMS sampai dengan lokakarya termasuk juga dengan PPL kita melakukan tindakan penelitian kelas. Nah, penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan ini apa dihitung atau tidak? Karena banyak pendapat dari kawan-kawan baik 1 dan 2 mengatakan enggak dihitung, harus menggunakan 3 tahun sebelumnya. Itu saja pertanyaan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iksan. Oke, mungkin untuk sesi ini cukup dulu pertanyaannya dari Pak Zulkifli terkait dengan penulisan buku ya. Kemudian Ibu Nurjana terkait dengan guru RA ya. Kemudian Pak Iksan juga tentang PTK tadi ya, penelitian kelas. Apakah boleh digunakan yang ketika di LMS pembelajarannya atau yang 3 tahun terakhir? Baik. Mungkin kami persilakan Pak Dikrik. Ya, baik. Yang pertama untuk buku, apakah boleh 10-10-nya dimasukkan? Jika memang 10-nya adalah penulis dan berkontribusi, tidak masalah. 10-10-nya Bapak urutan keberapa? Misalnya Bapak urutan kelima, maka Bapak penulis kelima dari 10. Itu pun saya campur. Itu soal kalau kita. Itu pun saya campur lah Pak itu. Dikrik suaranya. Maaf. Ya. Untuk yang pertama buku tadi tentu 10-10-nya kalau memang dimaksimalkan ada buktinya bahwa 10-nya berkontribusi, tinggal dimasukkan saja Pak 10-10-nya. Apa nanti yang dimasukkan adalah cover ya Pak ya. Kemudian biasanya lembar kedua adalah pengesahan atau apa ya di buku itu hak cipta begitu biasanya, siapa saja penulisnya begitu ya. Kemudian nah ini maksimal memang 10 Pak, di maksimal 10 penulis di aplikasi. Nah kemudian yang kedua yang berikutnya lembar ketiga adalah daftar isi. Tentu di antara ketiga lembar yang dilampirkan itu tentu harus ada daftar nama-namanya yang 10 orang tadi Pak. Nah, Bapak ada di berapa urutannya? Apakah ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, atau ke 10 dari 10? Nanti masing-masing poinnya berbeda.
begitu. Jadi bisa sampai 10 penulis, yang penting Bapak ada di situ. Gitu. Kemudian yang kedua, awalnya ngajar RA itu portofolio bagaimana kan 3 tahun terakhir, Pak. Nah, tidak masalah Bu, masukkan saja apa yang memang waktu itu Ibu mengajar dimanapun Ibu mengajar. Kecuali kalau misalnya 3 tahun terakhir Bapak Ibu ternyata perawat misalnya, sekarang tiba-tiba tahun pertama langsung jadi guru, nah itu kan nggak mungkin. Karena kan ini SK 15 2015 ya. Nah itu kan nggak mungkin. Kalau perawat misalnya 3 tahun terakhir Pak saya perawat, baru sekarang jadi guru langsung PPG, itu nggak mungkin. Jadi nggak apa-apa, apapun yang nanti latar belakang pendidikan, latar belakang sekolah yang Ibu ajar pada saat 3 tahun terakhir tidak masalah, masukkan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lakukan selama 3 tahun terakhir. Kemudian yang PTK untuk LMS, yang di LMS kemarin kan PPL menggunakan PTK, apakah boleh atau tidak? Jawabannya tidak diperbolehkan menggunakan PTK yang di LMS, karena itu Bapak Ibu sudah aktif menjadi peserta atau mahasiswa PPG. 3 tahun terakhir itu dihitung sebelum Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG. Berarti kalau 3 tahun dari tanggal 4 Oktober, jika tidak salah 4 Oktober Bapak Ibu mulai masuk, itu baru boleh ke belakang. Karena PTK kemarin itu LMS sudah Bapak Ibu aktif sebagai mahasiswa PPG, maka jawaban jelas dan dipastikan tidak diperbolehkan. Ya, begitu, mudah-mudahan cukup 3 pertanyaan. Oke, baik, terima kasih Pak Riki. Ya. Oke, gimana Pak? Boleh ditambahkan pertanyaannya atau? Boleh? Boleh. Mungkin kita buka 3 lagi ya. Sesi kedua, 3 pertanyaan. Silakan Ibu Pancaseli. Ya. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ya. Pertanyaan yang pertama, tahun kemarin saya kan ikut Watsar Pak, itu kayak di Watsar untuk CPNS. Di sana kami disuruh buat laporan aktualisasi. Jadi boleh nggak laporan aktualisasi itu menjadi salah satu bagian penelitian di UKIN saya? Dan yang kedua, itu saya juga tahun kemarin udah submit jurnal, tinggal nunggu publishnya, udah dapat ROA-nya juga. Kalau itu apakah boleh juga, dan kalau boleh itu termasuk kategori mana ya? Belum diseminarkan atau yang bagaimana? Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih. Oke, Ibu Fitriana, silakan. Fitriana. Silakan Ibu Fitriana. Halo Ibu. Ibu Fitriana. Ya, silakan. Ya, silakan Bu, silakan. Oke, sepertinya tidak tersambung ya. Oke, silakan Ibu Nurahmi saja. Ibu Nurahmi. Ya, terima kasih Bapak. Saya mau bertanya Bapak. Tahun 2022 saya kan ada buat PTK-nya, tapi lebih spesifiknya ke anak mampu belajar. Apakah itu bisa saya upload? Dan juga di tahun 2022 saya juga mengajar di kelas 3 SP. Jadi saya juga membuat PTK-nya, cuman untuk tahun 2021 saya salah. Dari tahun 2021 saya membuat PTK-nya itu lebih ke spesifik anak lamban belajar. Gitu. Pertanyaan kedua, apakah di saat 2021 saya mengajar di kelas 3, apakah saya bisa upload PTK-nya Bapak? Baik, terima kasih Ibu Nurahmi ya. Oke, satu lagi Ibu Safiyah Rohani. Ibu Safiyah Rohani, silakan Ibu. Halo? Ya, Ibu Safiyah Rohani, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mau tanyakan, saya di desa sebagai Tuhaput, Bapak atau perangkat desa. Apakah SK Tuhaput itu bisa saya gunakan atau saya upload? Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, langsung saja ya Pak Rifki. Ya, baik. Pak, satu lagi Pak. Pak, tolong Pak. Bu Fitriana Pak. Oke, silakan Ibu. Baik Pak. Gini Pak, mengenai sertifikat. Yang pertama, apakah boleh, kan saya baru lulus P3K ini Pak. Sertifikatnya saya masukkan. Kedua, saya kan guru ngaji yang dibiayai oleh pemerintah daerah di sini. Apakah juga boleh saya masukkan? Dan saya mempunyai sertifikat penyelenggara pemilu. Seperti saya pernah ikut seminar di gedung konstitusi. Apakah itu juga boleh? Kemudian mengenai pembelajaran, saya di sekolah itu Pak, karena kami honor, kami bukan jurusan yang kami ajarkan Pak, melainkan ya ada apa yang disuruh oleh kepala sekolah, misalnya IPS, IPA, menari, dan itu semua ada karya-karya seni saya, misalnya lukisan dinding sekolah saya ada, mengajar nari itu ada, guru olahraga, bahkan pemimpin pramuka gitu. Apakah itu bisa termasuk Pak? Sedangkan itu bukan akidah akhlak yang saya geluti sekarang ini gitu Pak. Terima kasih Pak, itu aja. Baik, terima kasih Bu Fitriana. Oke, silakan Bapak. Ya, baik, yang pertama tadi untuk Latsar penelitian ya ataupun kegiatan lapor diri atau aktualisasi diri di Latsar, intinya kan patokannya ada 3 tahun terakhir Bu. Selama kegiatan yang berbasis ilmiah, kemudian jurnal, kemudian dan dilakukan 3 tahun terakhir dalam kegiatan apapun yang masih berhubungan dalam dunia pendidikan, terutama dalam bidang masing-masing mapel, itu silahkan dimasukkan, bisa salah satu menjadi poin. Kemudian yang kedua untuk jurnal, LOA-nya sudah ada, terus masuk kemana? Tergantung jurnalnya itu masuk apakah Sinta 1, Sinta 2, atau tidak ada. Nah, tinggal levelnya. Kalau Sinta 1, Sinta 2 ada poinnya. Kalau yang tidak ada atau Sinta dari Sinta 3 sampai Sinta 5 itu berarti publikasi di jurnal ada ISSN dan DOI. Kalau Ibu tidak ada Sintanya berapa keterangannya, bisa jadi Sinta atau jurnal nasional misalnya, itu masuk ke situ, bisa jadi bisa menjadi masuk ke situ. Kan nanti penguji itu ngecek apakah jurnal ini betul Sinta 1 atau Sinta 2. Kalau Ibu tidak tahu, lebih baik langsung ada pilihan jurnal nasional, ada ISSN-nya. Kalau EDA berarti pakai yang ada ISSN dan DOI -nya. Jadi masing-masing ada, yang saya coba sharekan. Nah, yang ini tadi Bu. Ya. Doanya tahun berapa? Kalau tahun selama Ibu dari Oktober sampai sekarang itu nggak bisa. Kan tadi Ibu bilang sampaikan belum publikasi ya, tapi sudah dapat loa. Nah, tahun berapa Ibu dapat loanya, kemudian publikasinya. Jadi publikasi yang dipatokannya. Kapan publikasinya, dan harus sebelum atau 3 tahun sebelum menjadi mahasiswa PPG. Kalau baru dapat loa berarti kan belum publikasi. Nah, itu kuncinya di situ. Oke, yang kedua, yang ketiga, PTK. Tadi kembali kata kuncinya adalah penelitian PTK yang dilakukan selama 3 tahun sebelum Bapak Ibu menjadi PPG, menjadi peserta PPG. Di kelas apapun, di sekolah manapun, selama masih berkaitan dengan bidang pendidikan dan bidang terutama bidang studi yang Bapak Ibu ambil di PPG-nya itu bisa dimasukkan. Lebih umum lagi dalam bidang pendidikan, kesulitan belajar kah, tentang apa, proses inovasi pembelajaran kah, ataupun apa, selama berkaitan dengan bidang pendidikan dan bidang studi tadi. Lalu berikutnya perangkat desa, itu bisa Bu dimasukkan, silahkan. Perangkat desa berarti masuk kepada pengabdian posisinya nanti. Ibu sebagai apa di perangkat desa? Sebagai ketua berarti masuk ke ketua. Sebagai selain ketua
berarti atau sebagai sekretaris bendahara itu berarti itu maksudnya adalah selain ketua. Poinnya tentu berbeda antara ketua dan selain ketua. Kemudian sertifikat P3K itu maksudnya apa Bu ya? Tadi yang saya belum paham, P3K sertifikat masuk atau tidak? Oh iya Pak, kami kan kemarin tes P3K, pegawai dengan perjanjian kerja Ya itu. betul ya. Kan ada sertifikatnya, apakah itu bisa dimasukkan? Itu itu tidak bisa Bu, karena kan itu bukan pelatihan. Yang dimasukkannya adalah pelatihannya, kegiatan pelatihannya. Apakah ada kegiatan pelatihan khusus untuk pengembangan diri? Oh, Ya, bukan ada, prestasi. tapi online Pak. Ya, selama masih ada sertifikat kegiatan misalnya online, Ibu mengikuti pelatihan online untuk pengembangan akidah akhlak misalnya, atau pengembangan karya tulis ilmiah misalnya. Ya, tapi untuk sertifikat Wah, ini gitu kan. Bubar. Nanti kita. Dia, gua ada. Nanti. Oke, dibuatnya hari ini misalnya itu boleh. Tapi ada keterangan Ibu dari tahun kapan sampai kapan. Kemudian penyelenggara pemilu masih pada pengabdian masyarakat, begitu. Lalu untuk ngajar tadi apakah ada karya seni yang selain akidah akhlak, boleh dicoba Bu untuk itu. Nanti bagaimana penguji, apakah masuk atau tidak, nilai atau tidak, bagaimana penguji nanti. Karya seni kan juga bisa berkaitan dengan agama, ya, begitu. Ya, tapi lebih difokuskan kepada karya yang berkaitan dengan tadi, ya, berkaitan dengan pengembangan diri dalam bidang studinya. Kecuali tadi kalau yang ngajar di RA, ya RA, bukan patokannya bukan sekolah tempat Bapak Ibu mengajar sekarang, patokannya adalah apa yang Bapak Ibu ajarkan sekarang, begitu. Jadi akan lebih positif jika sejalan atau linear. Berarti pramuka dengan olahraga, Pramuka itu kan bisa, itu kan masuk kepada bisa jadi pengabdian. Oh ya. Ya, pengabdian, bukan kepada pengembangan diri, tapi pengabdian kegiatan ekstrakurikuler begitu. Pak, satu lagi Pak. Itu bisa Pak. Assalamualaikum. Ya, Pak, terima kasih. Ya, baik. Salam Pak Bakri, silakan Pak Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan dari nama saya Pak Bakri mengenai sertifikat yang kemarin kami ikut, yaitu IPMB. Itu ada sertifikat moderasi agama, maksudnya moderasi agama. Waktunya sebelum 3 tahun Pak, 3 tahun sebelum PPG. Bukan baru kemarin. Oh, bukan kemarin. Iya, IPMB kan baru kemarin. Iya, satu lagi Pak, PTK yang kita buat untuk usul golongan yang tiada kemarin bisa itu. Patokannya sebelum, pokoknya intinya sebelum Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG. Untuk tujuan apapun PTK-nya, yang penting sebelum Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG gitu. Ya, sebelum PPG ini, 3 tahun belakang bisa PTK. Bisa Pak, bisa. Ya, bisa Pak, silakan dimasukkan. Usul golongan itu. Bisa, ya? Bisa. Makasih Pak. Ya, Pak, boleh sedikit Pak. Boleh sedikit Pak. Iksan Pak. Oke, mungkin sudah cukup ya untuk sesi pertanyaannya, karena mengingat waktu ya Bapak Ibu, karena kalau untuk sebenarnya banyak yang ingin ditanyakan oleh peserta, tapi ini karena menyangkut waktunya sudah, saya pun Pak Rifik sudah siang ya, kita pun di sini juga sebentar lagi akan azan waktu zuhur ya. Oke, baik. Mungkin saya ada pertanyaan juga nih Pak Rikrik ya, sedikit tentang mungkin yang ingin saya kan yang pertama tentang akun Yumi ya. Akun itu yang untuk penguji Pak Rikrik itu aktifnya di tanggal berapa Pak Rikrik? Oke.
Baik Pak, untuk akun dummy nanti kami konfirmasi untuk menguji ya, tergantung pada LPTK refreshmentnya kapan. Biasanya kalau di Bandung mendekati hari penilaian supaya tidak lupa lagi. Kalau kan di timeline itu hari besok ya, tanggal 5. Ya, tapi itu masih terlalu jauh, jadi daripada lupa lagi, mending nanti pada saat mendekati proses. Tapi nanti akan saya coba konfirmasi kepada panitia nasional apakah ada akun dummy untuk menguji yang bisa digunakan tanggal 5 terus hari apa begitu ya. Begitu mungkin Mas. Kemudian satu lagi Kang yang terkait sinkronisasi UKM PPG. Jadi nanti akan ada sinkronisasi antara UKM PPG dengan PDDikti ya? Ya, nanti menunggu instruksi di grup Mas, nanti kami sampaikan. Untuk sementara belum ada instruksi untuk sinkronisasi. Nanti setelah datanya final kami serahkan baru ada instruksi. Oke, siap. Kita aja Pak. Siap. Oke, baik. Terima kasih ya. Alhamdulillah kita sudah laksanakan ya, atau sudah melalui semuanya ya kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, dan terima kasih kepada narasumber kita ya Pak Ikrik yang sudah menyajikan materinya itu yang sudah luar biasa ya, dari pertama dari pendaftaran ya, sampai dengan upload YouTube ya, dan sampai yang sedetil-detilnya. Jadi kami mohon kepada peserta atau Bapak Ibu itu dipahami ya, dan jika masih kurang jelas nanti boleh ditanyakan kepada kami ya, tim kami atau pengelola PPG, baik secara via telepon maupun via WA. Oke, baik. Untuk kelengkapan kegiatan ini, sebagaimana tadi ya, kegiatan ini dibuka oleh dekan FTK ya, yaitu diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 1 bidang kelembagaan. Maka untuk ini kami mohon juga kepada Bapak Wakil Dekan untuk persediaannya untuk menutup kegiatan ini. Kami persilakan Pak Habib. Baik, terima kasih Pak Rasul. Atas nama pimpinan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita, narasumber kita yaitu Pak Edi Nurdiansyah. Terima kasih Kang Erik ya, terima kasih. Ini mudah-mudahan bisa hadir ketika WIN suatu saat. Ya kita. Insyaallah Pak, insyaallah. Ya, Pak Dekan menunggu di sini nanti. Kemarin Pak Dekan ke Bandung ketemu dengan Prof Aan ya. Oh gitu ya. Iya, insyaallah nanti Pak Erik bisa hadir. Ya, insyaallah Pak. Mudah sehat selalu Pak. Siap, amin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Media atas komunikasi aku yang telah mengingatkan sehingga acara ini berlangsung dengan sangat baik. Juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para peserta, semoga ibu, bapak sekalian ya lulus sukses semuanya dan insya Allah kita amin. Amin ya Rabbal alamin. Ini misalkan mau masuk gugur dengan tidak mengucapkan dengan Pak Dina. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, khusus kepada narasumber kita Kang Edi Nurdiansyah, dan juga kami mohon maaf narasumber dengan mengucapkan alhamdulillah acara pengenalan LHSTT buka MPPG untuk masa ini S3 dengan resmi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Wakil Dekan 1 yang telah menutup kegiatan kita pada hari ini. Baik, mungkin saya akan menyampaikan lagi sedikit, mungkin ada pun kesimpulan ya, kesimpulan dari briefing kita pada hari ini ya. Yang pertama itu bahwa di UKM PPG ini bukanlah tempat bersaing ya untuk merebut kelulusan, tapi kita di sini boleh bekerja sama.
kerjasama untuk meraih kelulusan, ya. Itu yang dikatakan oleh Pak Rikrik tadi. Kemudian selama kegiatan UKM PPG, kami dari panitia sangat mengharapkan kepada Bapak Ibu, ya, untuk standby, ya, standby baik itu HP-nya, ya, pertama HP-nya itu diaktifkan, ya, dilihat setiap waktu itu, dilihat, dipantau terus bagaimana, karena kami ketika UKI nanti itu pasti akan menelpon kami, apakah nanti di malam atau di sore hari, itu akan kami hubungi jika ada permasalahan. Nah, jadi kami mohon kerjasamanya, ya, untuk HP-nya terus dipantau. Kemudian untuk saat ini stop dulu liburan, ya, kemudian tetap berdoa, berusaha, dan ditambahkan dengan kesabaran, ya. Dengan kesabaran akan menuju kita kesuksesan, ya. Amin. Kemudian hati-hati dengan penipuan, ya. Sekarang banyak motif penipuannya dengan berbagai cara. Jadi kami harapkan, ya, jika ada yang menjanjikan kelulusan, itu jangan dikonfirmasi, diabaikan saja, ya. Kemudian biasakan membaca setiap pengumuman yang di-share, ya. Biasakan membaca dulu baru ditanyakan. Kemudian yang terakhir, ya, terkait dengan bahan jurnal, publikasi, buku-buku, itu adalah 3 tahun terakhir sebelum Bapak Ibu menjadi itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan, baik kesalahan sengaja maupun kesalahan yang tidak sengaja. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya, atas kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Rikrik. Yo, yang keriting, dia anak, gimana?